Selamat pagi Pak Suryo. Halo, selamat pagi Mbak Sarmila. Iya, kabar sehat Pak Suryo? Alhamdulillah sehat. Ini ekspedisi ke desa-desanya sudah dimulai Pak Suryo? Belum, kita tanggal 11 berangkat. Nanti dari RRI Semarang kita mulainya. Memang tanggal 11 dimulai, nanti akan berakhir sampai tanggal berapa Pak? Kalau jadwal yang sudah kita buat sampai tanggal 27, tapi sangat mungkin bertambah atau berkurang sesuai nanti kondisi perjalanan. Di lapangan. Ini ada berapa orang nanti yang akan melakukan ekspedisi? Kita hanya tim kecil aja Mbak, satu rombongan mobil aja. Dengan satu driver, kita dengan kru untuk peliputan. Kenapa kemudian melakukan ekspedisi ke desa-desa, Pak? Tujuannya seperti itu? Kalau awalnya sebenarnya kan ini agenda tahun lalu. Kita artinya Agustus tahun lalu rencana kita kan dari Jakarta ke IKN. Cuma karena ada satu dan lain hal akhirnya kemudian tertunda tidak jadi, dan kemudian tahun ini terinspirasi untuk segera kita mulai karena ada momentum yang menarik tentang kelahiran dari koperasi desa. Okay. Jadi data yang kami punya itu kan ada 103 koperasi percontohan, itu kan 37 ada di Jawa Mbak. Jadi rencana kita akan mendatangi 37 koperasi percontohan itu. Sambil melintas kita juga akan bersilaturahmi dengan kawan-kawan relawan kita di lapangan, teman-teman BUMDes dan kader-kader inspiratif yang mungkin kita bisa datangi silaturahmi. Oke, artinya mereka yang ada di daerah-daerah yang akan dikunjungi ini sudah tahu ya tentang ekspedisi ini? Sudah Mbak, kebetulan kita kan memang ada komunitasnya, ada ekosistemnya ya. Khususnya teman-teman yang kepala desa, perangkat desa, dan juga teman-teman pendamping desa. Nah, kita ini bergerak juga didukung oleh asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, ada Persatuan Perangkat Desa, kemudian ada Forum Sekdes, juga Forum BUMDes Indonesia, juga teman-teman dari Insantani Nelayan. Jadi insya Allah daerah atau lapangannya sangat mungkin kawan-kawan sudah mempersiapkan, karena koordinasi kita sekarang dengan kemudahan teknologi kan menjadi lebih mudah untuk lebih kita mudah. Ya. Ini nanti berangkat dari Semarang atau ada sosialisasi dulu di Semarang sebelum OTW ke tempat selanjutnya? Rencana kita pukul 8 itu ada talk show dengan teman-teman di RRI Semarang. Kemudian selesai talk show di sana, kita langsung berangkat menuju Magelang. Habis dari Magelang kemudian langsung ke arah Wonosobo, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Terus kita udah langsung jalan muter. Nah ini nanti akan singgah-singgah ya Pak di beberapa desa? Iya. Kita kalau dari penjadwalan kita titik-titiknya itu kita akan ada di berapa kabupatennya, ada sekitar 47 kabupaten kota yang kita singgahi. Ini lumayan banyak nih Pak. Nanti kalau singgah itu selain sosialisasi ada juga penyuluhan, kemudian apakah ada pendampingan juga atau seperti apa nantinya Pak? Enggak, sebenarnya singgah ini lebih pada ini kan kayak sambang desa ya Mbak. Sambang desa saja, baik. Jadi kita datang ketemu kawan-kawan, nah setelah ketemu dengan kawan-kawan di sana mungkin ada hal yang kita bisa lihat koperasi desanya, atau mungkin kita bisa lihat kondisi BUMDesnya. Nah dari situ kita sambil berbincang, kita pengen dengar cerita mereka bagaimana tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan koperasi desa, bagaimana tantangan
untuk mengembangkan badan usaha milik desanya, atau mungkin apa-apa yang mereka mendapatkan hambatan atau mendapatkan tantangan yang koperasi kita, Kode Indonesia itu mencoba memberikan solusi alternatif. Jadi kebetulan kan kita juga ada beberapa unit usaha yang memang agendanya adalah bagaimana membantu kawan-kawan di desa-desa itu tentang bagaimana pupuk, bagaimana digitalisasi dan seterusnya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, baik. Tapi ini dilakukan bukan karena memang sudah ada curhat-curhatan dari beberapa desa begitu, Pak, tentang koperasi desa ini, atau memang ini sekedar sharing saja supaya koperasi desa yang baru berkembang ini bisa lebih baik lagi atau sama dengan sistem koperasi yang sudah ada begitu, Pak Suryo? Kalau curhatan sharing-sharing itu kan karena memang kita ini sudah punya ekosistem ngobrol pagi. Jadi setiap jam 6 pagi, Senin sampai Jumat, kita ada forum namanya Ngobrol Desa. Yeah. Di situ kan banyak sekali terungkap lah kondisi-kondisi di lapangan dan seterusnya. Nah, salah satu sebenarnya triggernya adalah karena kita mendengar dari perbincangan di Ngobrol Pagi itu, kayaknya ini jadi menarik nih kalau kemudian ngobrolnya tidak online. Langsung begitu, Pak, ya? Saya silaturahmi, saya ketemu, saya ngobrol gitu kan. Dan bisa sambil santai kan. Kalau online kan kliknya nggak dapat karena suasananya kan beda kan gitu, Pak. Nah. Artinya nanti kalau misalnya jika sampai di beberapa desa, nanti bisa saja untuk personilnya ini bisa bertambah begitu untuk melakukan ekspedisinya, Pak? Ada kemungkinan ya, kalau di beberapa titik kemarin sudah menyampaikan teman-teman kalau manggil saya biasanya kan Pakdi gitu kan. Jadi mereka sudah sampaikan, Pakdi nanti untuk kalau udah di daerah kita kabarin nanti kita temani Pakdi untuk jalan kemana-kemana. Jadi mereka nanti akan memberikan guidance kayak mama di Jember dan di Blitar itu teman-teman di Jember dan di Blitar memastikan bahwa saya minta pasti kalau di Jember sama di Blitar bukan sekedar lewat tapi memang menyempatkan seharian kita keliling Jember, keliling Blitar untuk melihat kondisi atau berbagi cerita tentang BUMDes dan KOPDes. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Tapi memang dari curhatan-curhatan ini mungkin boleh disampaikan juga, Pak Suryo. Curhatan seperti apa sih yang kemudian ini menjadi pemicu untuk Pak Suryo dan kawan-kawan kemudian melakukan ekspedisi ini ke desa-desa? Curhatannya sih lebih pada bagaimana mereka merasa ini program bagus. Tetapi ketika apa-apa yang disampaikan dari Jakarta itu kadang-kadang tidak bisa implementatif atau tidak bisa langsung dieksekusi di lapangan. Kalau kata ini bicara tentang dana desa untuk jaminan, kemudian ternyata kan berubah-berubah tuh, Mbak. Kemudian yang kemarin bicara tentang nanti akan ada P3K yang ditempatkan. Nah mereka itu kan jadi bingung sebenarnya harus kayak apa. Nah kita karena Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia itu kan semangatnya adalah membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Jadi kita ingin memberikan pemahaman ke mereka bahwa kalau toh kemudian ada harapan-harapan yang terucap dan seterusnya, itu teman-teman harus paham bahwa berkooperasi yang benar itu kayak apa gitu loh. Jadi memulainya ya dari diri sendiri. Memulainya adalah membantu diri sendiri bersama-sama. Nah itu akan lebih asik kalau kita duduk bareng sambil ngobrol bareng mereka kan. Langsung, iya. Jagongan di tempat ngopi atau jagongan di kantor mereka dan seterusnya. Bahkan ya kita juga sudah mempersiapkan informasi-informasi bahwa bagaimana kalau kemudian melakukan pendataan keanggotaan, Kementerian Koperasi sudah mempersiapkan aplikasinya, kamu sudah paham atau belum bagaimana tata kelola koperasi sekarang itu sudah dengan digital dan itu sudah difasilitasi oleh kementerian, kamu sudah paham atau belum, dan seterusnya. Itu bagian yang kita ingin diskusikan karena memang mereka ini kan semangatnya tinggi tapi
literasi atau edukasinya masih kurang dilakukan. Artinya pemerintah ya mungkin karena namanya instruksi presiden kan, presiden sudah instruksi kan semuanya bergerak cepat. Tapi pergerakan cepatnya ini kan mestinya menjadi salah satu tantangannya adalah memberikan edukasi. Walaupun Pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan tanggal 21 kemarin itu kan sebenarnya lebih pada peluncuran kelembagaan. Jadi sangat dipahami ini baru lembaganya aja ini, operasionalnya belum. Nah ini yang mungkin kita ingin tahu di lapangan, dan salah satu yang kita harapkan Mbak, bahwa ketika nanti kita ada di lapangan kita ingin mendokumentasikan perbincangan-perbincangan kita, dan kemudian nanti kita akan jadikan semacam kita bukukan untuk menjadi rekomendasi perjalanan kita, hasilnya apa sih? Oh ternyata kondisinya kayak gini, maka kemudian apa-apa yang perlu menjadi perhatian dan seterusnya. Melengkapi dari buku yang sedang kita susun, hari ini koperasi kita juga sedang menyusun buku tentang bagaimana tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa itu menakar dan menalar koperasi Desa Merah Putih. Jadi kami sedang mengkolek pendapat-pendapat mereka. Ada 141 responden yang sudah memberikan pendapat, dan ini sedang kita proses untuk penyusunan buku. Jadi ini bagian kecil yang kami bisa lakukan sambil kita jalan-jalan ke desa, kan kira-kira gitu. Iya. Baik Pak Suryo, dari sepengalaman Pak Suryo sendiri untuk untuk ide koperasi desa ini sudah bagus begitu ya Pak Suryo. Lalu kemudian apa yang harus dimasukkan ke dalamnya agar koperasi desa ini bisa terus bertahan? Ini sepengalaman Pak Suryo nih tentang koperasi. Kalau saya ya secara ide kan ini luar biasa nih. Artinya kalau tidak disambut ini satu dosa sosial lah kalau kita tidak disambut ini, karena ini kan semangatnya udah sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33. Kemudian bagaimana Pak Prabowo serius untuk pemberdayaan masyarakatnya dimulai dari desa sesuai dengan nawacita yang disampaikan beliau dari rencana itu. Nah, sejauh pengalaman saya bicara tentang koperasi, karena kebetulan saya dari SMA dulu pernah aktif di koperasi pemuda, koperasi remaja. Habis itu mahasiswa juga saya aktif di koperasi mahasiswa. Yang menjadi penting sebenarnya adalah pemberian pemahaman tentang koperasi itu seperti apa, dan kemudian bagaimana koperasi memberi manfaat kepada anggota. Ini kata kuncinya di situ. Jadi teman-teman pengurus perlu memahami bahwa anggota mereka itu butuh apa, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan kebutuhan mereka dan kemudian mendapatkan manfaat yang lebih. Jadi taruh kata nih, butuh pupuk. Kalau kemudian beli pupuknya sama seperti toko yang lain dan kesulitannya sama dan seterusnya, ya buat apa berkoperasi. Tapi kalau kemudian koperasi bisa hadir dengan memberikan kepastian produknya ada, memberikan kepastian harganya mungkin lebih terjangkau. Kalau tidak terjangkau, setidaknya secara kualitas dan secara waktu memang ketersediaannya ada. Itu saya yakin koperasi pasti akan anggotanya pasti akan kemudian dengan sukacita untuk kemudian bergabung. Nah, yang jadi tantangan lainnya adalah kadang-kadang bicara koperasi ini teman-teman yang artinya masyarakat itu langsung frame-nya adalah simpan pinjam. Iya, betul. Jadi ketika bicara koperasi frame-nya simpan pinjam. Nah ini yang harus dicarikan solusinya. Salah satunya kemarin kita ada sempat bincang-bincang dengan teman-teman BNI 46 umpamanya, atau bincang-bincang kita dengan teman-teman Pegadaian. Mereka kan punya produk untuk laku pandai. Kemudian mereka juga punya produk untuk kur. Nah sebenarnya koperasi ini kan bisa mengambil peran sebagai lending fund. Artinya bank menyalurkan kurnya, tapi kemudian koperasi ini memberikan rekomendasi dan memberikan catatan. Ini memang orang-orang yang sesuai dengan standar yang harus diberikan dan seterusnya.
Ini kan artinya koperasi ketika punya unit usaha simpan pinjam, ya simpan pinjamnya itu bisa bukan dilemparkan ya, tapi bisa disampaikan ke perbankan yang ada dari dari program-program kur mereka kan ada tuh yang kur yang tanpa jaminan sampai 10 atau 20 juta kalau pakai jaminan berapa dan seterusnya. Ini kan tinggal perbankan memberikan edukasi ke koperasi, koperasi menjadi dalam tanda petik agent mereka. Ya, jadi jangan koperasi yang mengeluarkan uangnya begitu ya Pak Suryo ya? Iya, betul. Ini yang bagian-bagian kayak gini kan kadang-kadang kalau nggak ketemu duduk ngobrol kan agak sulit dipahami. Ya. Bisa jadi pas kita menyampaikan kemudian ada pikiran dia tentang nggak segampang itu Bu Konsul. Jadi ketika dia bilang nggak segampang itu pasti dan seterusnya akan lebih enak ketika kita duduk bareng dia menyampaikan nggak segampang itu masalahnya di mana kemudian dia bisa cerita karena tiap wilayah pasti beda karakternya kan gitu Pak. Nah ini yang kita harapkan dari perjalanan kita ya kita ketemu dengan teman-teman ya sisi yang lain sebenarnya juga bagian dari temu kangen juga karena kan kita dulu mendampingi teman-teman desa itu kan dari pergerakan sebelum lahir undang-undang desa jadi kawan-kawan lama masih ada berserakan dan ada yang masih artinya yang masih sehat bisa kita ketemu. Ya. Kira-kira itu, Mbak. Baik, Pak Suryo, dari apa yang dipaparkan bisa dibilang bahwa pemahaman tentang koperasi ini memang harus terus digalakkan, harus terus disuarakan begitu, Pak Suryo ya, agar minimal untuk rencana koperasi desa ini bisa terus berkelanjutan begitu, Pak Suryo ya. Iya, itu wajib dan yang lebih wajib lagi, Mbak, sebenarnya adalah teman-teman di birokrasi. Teman-teman dari dinas, kabupaten, dinas provinsi, itu harus paham betul. Jangan sampai teman-teman yang sebenarnya menjadi tempat untuk bertanya, itu juga nggak paham. Jadi artinya orang bingung ketemu orang bingung kan ya jadi kacau kan gitu. Iya. Ini tantangan berikutnya sebenarnya, Mbak. Bagaimana teman-teman di daerah, teman-teman dinas, dan mungkin bagian lainnya ya teman-teman pendamping desa yang memang sekarang bersentuhan langsung dengan desa ini bisa diberi penguatan literasi tentang koperasi ini. Baik, dan kita harapkan ini bisa berjalan lancar dan sukses sampai selesai nanti Pak Suryo bersama kawan-kawan. Terima kasih dan terima kasih sekali untuk dukungan RRI untuk agenda kita. Saya apresiasi sekali dukungan dari teman-teman untuk bisa menyuarakan perjalanan kita sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang nanti kita bisa kabarkan ini bisa semakin tersebar luas kira-kira itu. Baik Pak Suryo, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini bersama RRI Pro 3. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi, terima kasih Mbak.